Wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Noviana Sukma dari MN22E. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Di sini ada pendahuluan. Pandemi COVID-19 yang terjadi mulai ditemukan pada tahun 2019 telah berdampak negatif terhadap multisektor. Secara global, pada sektor ekonomi, termasuk Indonesia khususnya, dari sisi pariwisata, perdagangan, serta investasi. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap sentimen investor rendah pada pasar cenderung negatif. Terjadinya perlambatan ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia termasuk terhadap Indonesia, menurut Nasion DKK 2020. Dari segi bahasa, akuntansi manajemen terdiri dari kata akuntansi dan manajemen. Menurut Wirasasmita DKK 2002.24, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyusunan, dan analisis pembukuan suatu badan usaha, sedangkan produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Dan menurut penjelasan atau definisi para ahli, ada menurut Hasanuh pada tahun 2011.21, mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk pengambilan kebijakan entitas. Dan adapun menurut Jainuddin pada tahun 2013.2.22 mendefinisikan akuntansi sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara lebih efisien dan mengevaluasi kegiatan entitas. Di sini ada menurut Pulungan pada tahun 2013.21, yaitu akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, mengomunikasikan kejadian ekonomi entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun menurut Warsono pada tahun 2011.13, akuntansi berfungsi sebagai pasukan proses dan pengeluaran informasi keuangan dengan berfungsi pencatatan jurnal, pemindahan pembukuan, penyusunan laporan keuangan. Adapun menurut Suwikyo pada tahun 2010.1, yaitu mendefinisikan akuntansi sebagai kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan intensitas. Di sini ada menurut Azik DKK 2021.27, yaitu akuntansi sebagai suatu proses identifikasi, mengukur, mencatat, dan membuat intisar informasi ekonomi yang dapat digunakan pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan intensitas. Adapun menurut Winardi pada tahun 2010.25, di sini menjelaskan bahwa akumulasi proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasi yang diramu dan diterapkan secara tepat sesuai dengan situasi yang dialami entitas. Adapun menurut Handoko pada tahun 2001.8 mendefinisikan manajemen sebagai proses karena semua manajer tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus melaksanakan kegiatan yang paling berkaitan dalam upaya pencapaian tujuan yang sudah diterapkan oleh entitas. Di sini ada menurut Venus pada tahun 2021, 9 dikurang 10. Dalam manajemen, ada beberapa proses yang dilaksanakan seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian organizing, pengarahan directing atau leading, pembuatan keputusan, decision making, dan pengendalian controlling. Lanjut, di sini ada konsep dasar akuntansi manajemen. Ada 7 keahlian yang sebaliknya dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen, yaitu keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia, dalam kurung SDM, disiplin dan penilaian pemimpin rapat, menulis laporan, presentasi, dan finansial dasar. Keahlian dalam finansial dan dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Menurut Jai 2021.1. Di sini ada konsep menurut para ahli. Dari yang pertama menurut
Menurut Tampo Bolon pada tahun 2013.1 merupakan proses adaptasi suatu entitas untuk menghasilkan biaya produksi yang efisien sebagai dasar penetapan harga mutu berstandar internasional dan dengan gaya desain yang dapat diterima secara global. Adapun menurut Hadi manajemen keuangan merupakan ilmu dan seni bagian dari ekonomi yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan fungsi POAC, planning, organizing, accounting, dan controlling sumber daya keuangan. Adapun menurut Preston dan Copeland pada tahun 2010, 3-5 mengidentifikasikan bahwa manajemen keuangan sebagai penerapan prinsip-prinsip keuangan dalam mengambil keputusan suatu intensitas. Terus ada menurut Sejahrial dan Purba pada tahun 2012, 2-3, manajemen keuangan sebagai upaya manajemen dalam membuat keputusan keuangan dalam upaya memaksimumkan keuntungan intensitas. Adapun menurut Koesada pada tahun 2021.1 dalam akuntansi manajemen sebagai salah satu instrumen manajemen dalam pengambilan kebijakan entitas. Maka disebabkan akuntansi manajemen memberikan informasi saat sangat tepat waktu dan andal dibanding sumber informasi manajemen lainnya. Adapun menurut Purwanti dan Prawiro pada tahun 2013.1 mendefinisikan bahwa akuntansi manajemen sebagai kebutuhan informasi keuangan bagi manajemen terkait informasi akuntansi dan rangka pengambilan kebijakan rutin dan khusus untuk mencapai tujuan intensitas. Kebijakan rutin merupakan keputusan dalam operasi sehari-hari, sedangkan keputusan khusus merupakan keputusan yang diambil secara insidental dan tidak rutin. Adapun menurut tim Gramedia pada tahun 2022, dalam dunia bisnis, mengelompokkan akuntansi berperan dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Beberapa istilah akuntansi yang berorientasi pada laporan yang dikenal secara umum adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Adapun menurut Hasan dan Momen pada tahun 2004.4 dalam sistem informasi akuntansi manajemen menghasilkan keluaran atau output dengan memasukkan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan entitas. Akuntansi manajemen membantu proses memasukkannya menjadi keluaran dan upaya pencapaian tujuan entitas. Adapun di sini fungsi akuntansi manajemen dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sistem informasi untuk internal entitas, dan yang kedua ada sumber informasi dan data akuntansi penting. Yang ketiga ada media dan perangkat untuk analisis penerapan kebijakan entitas. Yang keempat ada media informasi untuk membuat laporan kinerja manajemen. Yang kelima ada koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja. Yang terakhir ada pertinggal audit. Cukup sekian presentasi dari saya tentang konsep akuntansi manajemen. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.